orang. Baik, tema kita pagi ini dipilih oleh Pak Benny, belajar dari merpati yang tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau ada yang mau tanya lebih jauh kenapa pilih tema ini, nanti di akhir pelajaran ini Pak Benny Malekul akan memberikan jawabannya. Oke, saudara, ada hal yang unik dalam hidup setiap manusia, apalagi anak-anak. Ya, perhatikan, ada hal yang unik. Nah, itu bawaan ciptaan Tuhan terhadap manusia. Apa itu yang unik? Ternyata manusia itu tidak pernah bisa menerima kalau ada orang janji lalu nggak ditepati. Apalagi kalau janji orang itu kita nggak minta. Oh, Tanjung Redep hadir, puji Tuhan. Ya, kita nggak minta. Nah, itu kita bisa kecewa luar biasa. Nah, lihat bedanya. Anak-anak adalah pribadi yang paling kuat pegang janji. Nah, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah satu mengalami waktu masih kecil, ya waktu kita masih anak-anak, terus papa kita janji, mama kita janji, nggak ditepati. Waduh, itu kecewanya luar biasa. Nah, bedanya dengan kita yang sudah dewasa, kalau ada orang yang janji kepada kita dan tidak ditepati, orang Jawa bilang belenjani atau meleset, ingkar janji. Ternyata orang dewasa seperti kita itu lebih bisa memaklumi. Contoh, ya dia sih dari dulu begitu, cuma umbar janji tapi nggak pernah ditepati. Nah, kita bisa maklum. Atau ya mungkin dia lagi repot atau lagi nggak punya uang, kita bisa memaklumi. Tapi anak-anak, saudara, ini yang luar biasa. Anak-anak tidak bisa memaklumi. Coba catat ini baik. Anak-anak itu nggak bisa. Kalau orang tuanya janji, lalu terjadi sesuatu, dan janjinya nggak bisa digenapi. Ini yang luar biasa. Jadi anak-anak itu nggak pernah bisa menerima. Nah, maka itu bedanya dengan kita. Kalau kita kan bisa memaklumi, kalau kita bisa berpikir, ya kita bisa ngerti lah keadaan seseorang yang berjanji kepada kita. Tapi anak-anak nggak bisa loh. Walaupun papa mama minta maaf, nak maafkan papa, maafkan mama, nggak bermaksud untuk nggak menggenapi janji ini, tapi karena keadaan. Saudara, walaupun kita sudah minta maaf kepada anak-anak kita, ternyata anak-anak nggak bisa terima. Nah, kalau kita melihat fakta ini, pantas Bapa di surga lewat Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Puji Tuhan, wah dari Tahuna hadir. Shalom, selamat pagi menjelang siang ini Tahuna. Ya. Nah, saudara, Papa kita di surga. Bagus, menap, luar biasa ya. Papa kita di surga adalah pribadi yang tidak pernah akan bisa mengingkari janjinya. Tahun 70-an, 80-an ada seorang hamba Tuhan. Dia salah satu mentor saya waktu saya masih remaja awal-awal pelayanan. Namanya Bapak Ayub Sugondo. Nama Tionghoanya Tan Siok Ching. Nah, setelah saya jadi dimuridkan oleh dia, lalu dia cerita, ternyata dia itu dulu satu sekolah minggu dengan papa saya. Wah, jadi kami tambah akrab. Nah, saya panggil dia Om Siok Ching. Om Siok Ching ini pernah mengajar kami dan itu saya ingat sampai hari ini. Siapa bilang Tuhan Maha Kuasa?
saya menemukan satu fakta. Tuhan tidak maha kuasa. Wah, waktu itu saya masih remaja. Saya berkata, wah ini mulai sesat ini. Mulai sesat. Masa Tuhan tidak maha kuasa? Nah saya awal-awal melayani. Theo, Papa senang sekali kamu ikut. Nah ini kalau ada yang dari Lapas Magelang. Ini saudara kita Theo yang dari Lapas Magelang sekarang sudah ada di Nabire. Puji Tuhan, ini lagi gabung. Nah, awal-awal saya melayani, saya masih meremaja, saya masih berkobar-kobar, berapi-api. Saya nggak terima. Tuhan dikatakan tidak maha kuasa. Saya tidak terima. Lalu Om Sokjing bilang, hei Den, dia manggil saya Den, kamu tenang dulu. Om belum selesai bicara ini. Ya udah saya tenang, tapi hati saya masih nggak terima. Masa sih Tuhan nggak berkuasa, maha kuasa? Setelah dia menjelaskan panjang lebar sampai pada satu titik ini, saya tersungkur di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Di situ kita melihat ketidakmahakuasaan Tuhan. Om Sokjing berkata, satu hal yang Tuhan tidak pernah bisa lakukan, ingkar janji. Waduh saudara, saya menangis, saya tersungkur. Dia nggak pernah bisa ingkar janji. Itu Papa kita di surga, ya saudara. Papa nggak pernah ingkar janji. Bukan nggak pernah saja, tidak bisa. Bukan tidak mau. Bedakan. Kalau tidak mau masih bisa. Tapi ini tidak bisa untuk ingkar janji. Apa yang dia sudah katakan, dia pasti genapi. Setelah saya selesai menangisnya, saya langsung dekati Om Sokjing. Saya jabat tangan, betul Om. Ternyata satu hal ini yang Papa nggak bisa buat, yaitu ingkar janji. Betul, dari Washington DC tidak punya kuasa untuk ingkar janji. Itu Papa kita di surga. Terima kasih. Ada istilah bagus dari Amerika. Tidak ada kuasa, tidak memiliki kuasa untuk ingkar janji. Nah, nanti tolong Pak Benny, sebelum saya selesai, kumpulkan data-data, cari di Google tolong. Ya, ternyata Papa di surga menggambarkan dirinya yang tidak ingkar janji itu dengan kehidupan burung merpati. Waduh, ini burung luar biasa. Maka itu tidak ada burung lain selain burung merpati yang melambangkan kesucian, kesetiaan, damai. Coba saudara lihat, kalau ada tulisan damai, peace, lalu ada gambar, pasti yang muncul itu burung merpati. Nah ini dia. Ya tolong kalau ada yang pernah tahu, ada merpati dijadikan simbol-simbol yang lain, yang saya tahu baru 3 ini. Lambang damai, peace, lambang kesucian, ya, lambang ketulusan atau kesetiaan. Itu merpati. Kalau ada yang lain tambahkan, nanti saya akan bacakan untuk semua kita. Ya, oh, ya ini Cen-Cen dari Lampung. Betul. Tuhan pun tidak berkuasa karena manusia lebih nurut dengan duit. Iya betul. Ya, jadi kalau kita melihat Tuhan yang luar biasa itu, wah dahsyat sekali Tuhan kita. Ya, Ecen jangan lupa tanggal 12-13 Koden di Lampung Maret ini ya. Nah, saudara kalau kita melihat fakta ini Tuhan kita itu dahsyat. Seperti itu dia. Nah, berarti kalau yang sering ingkar janji, ayo kita belajar dari merpati. Betul, ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus luar biasa. Terima kasih. Saya ini manggilnya apa sih ala buje ini, maaf lupa. Gitu ya. Nah, sekarang kita ya, oh lambang Roh Kudus. Betul, terima kasih. Ini adik ipar saya ini, makasih lah. Nah, kita melihat Bilangan 23 ayat 19. Ini ayat ini kepribadian Papa kita yang luar biasa. Bilangan 23 ayat 19. Betul, dari Pasuruan. Merpati lambang Roh Kudus. Terima kasih. Ya.
Bilangan 23 ayat 19. Bagi yang belum tahu, biarlah hari ini kita percaya. Ya, berapa terjemahan kita akan baca dari Bilangan 23 19. Tuhan bukanlah manusia. Aduh, jadi ini firman yang gak enak buat kita manusia. Tuhan bukan manusia. Ya jelas memang dia bukan manusia, tapi dalam hal apa? Ini loh, sehingga ia berdusta. Enggak, juga bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Enggak. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, sebuah pertanyaan, kita yang jawab. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak akan berbohong. Tegas. Dia tidak akan berbohong. Tuhan bukan anak manusia. Dia tidak akan menyesal. Jika dia berfirman, dia melakukannya. Jika dia berbicara, dia menepatinya. Wih, terima kasih Bapak. Bahwa Tuhan itu bukan manusia yang berdusta. Bukannya ia anak manusia yang bersesalan adanya. Terjemahan lama. Masakan ia berfirman, lalu tiada disampaikannya? Atau berfirman, lalu tiada diadakannya? PS. Tuhan tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Aduh, gak enak sekali ya kita ini manusia. Punya stempel, punya cap, suka berdusta. Saya ulangi, Tuhan tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Tuhan berjanji, haleluya, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Nah, dalam dunia bisnis, ya perhatikan, dalam dunia bisnis, modal, dengar ya, dalam dunia bisnis, modal itu nomor 2. Catat itu. Ya, kenapa modal nomor 2? Karena nggak penting. Kalau tidak ada nomor 1, yang pebisnis pasti tahu. Apa itu nomor 1? Perkataannya, mulutnya bisa dipercaya. Orang dagang, orang bisnis, satu kali bohong, satu kali nipu, susah untuk dapat kepercayaan konsumen atau masyarakat. Apalagi netizen zaman sekarang. Waduh, galaknya luar biasa. Sekali kebohongan, ya kebohongan bisnismen, ya trust, betul. Kata trust itu susah manusia lakukan. Nah, begitu sekali bohong. Wah, terima kasih dari Balikpapan menambahkan. Maka kompetitornya, saingannya sekalian ngeprok saudara kalau ketahuan bohong. Nah, itu modal utama pengusaha atau pebisnis. Berbicara, dilakukan. FAJ-nya Filipus. Jelas ya? Nah, itu Tuhan kita. Maka itu sampaikan yang mau dagang, pegang. Yang pertama bukan modal, tapi bisa dipegang perkataannya. Berdusta manusia ini, ampuni kami. Saya ulangi, FAYH, Tuhan bukan seorang manusia yang suka berdusta. Ia tidak akan berganti pikiran seperti kebiasaan manusia. Wah, kita ditempeleng ini saudara. Terima kasih ada FAYH. Saya baca lagi ya. Lucu tapi ini benar. Tuhan bukan seorang manusia yang suka berdusta. Ternyata kita ini nggak cuma dusta tapi suka berdusta. Ia tidak akan berganti pikiran seperti kebiasaan manusia. Ampun dah Tuhan. Ya Edi, ampun. Pernahkah ia berjanji
tanpa menepatinya? Ya jawabannya tidak. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk jaminan yang luar biasa ini. Nah, dari sini kita melihat, kita kenal siapa Papa kita. Wow, ternyata dia pribadi yang sangat hebat. Karena apa? Tidak pernah berdusta dan janjinya pasti ditepati. Wih, inilah Tuhan kita yang luar biasa untuk kasihnya yang hebat sekali. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita siapkan hati kita untuk hidup, belajar seperti merpati. Jangan sampai kita dusta, gitu ya. Kalau kita berdosa sekali saja, maka gagal semuanya untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Jelas ya? Begitu mulai hari ini, siapkan diri baik-baik untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke kita dulu. Sebelum kita membahas tentang Papa kita lebih baik. Nggak berat loh Indra. Kenapa berat? Cuma menepati janji kok. Kenapa berat? Ada yang komen, aduh kok berat sekali. Tidak. Nah, saudara, berapa kali, ini pengalaman saya dulu sebelum makin kenal Papa di surga. Berapa kali kalau ada di antara kita murid-murid Yesus, baik yang pelayanan hamba Tuhan maupun yang cuma jemaat biasa, yang pernah kecewa dengan Tuhan. Ya, saya akan ulangi Pak RT, puji Tuhan kampung. Saya ulangi lagi, berapa banyak di antara kita, ya murid-murid Tuhan Yesus, kecewa dengan Tuhan. Ya, saya pernah ngalami itu dulu. Sambil ya nuntut Tuhan. Katanya, ya katanya Tuhan berjanji, kok nggak ditepati? Katanya. Bahkan, tapi ini jangan ditiru ya. Itu kejahatan saya dulu. Masih ingat saya pernah sharing Lukas 11 ayat 9. Sudah 3 bulan lebih saya itu berdoa untuk satu hal yang saya perlu dalam pelayanan. Enggak dijawab oleh Tuhan. Padahal itu mendesak sekali. Saya ini perlu. 3 bulan lebih enggak dijawab. Dalam kekecewaan saya, lagi sekali jangan dituruti ya, saya cuma cerita. Saya buka Lukas 11 ayat 9. Ya, waktu itu kan belum ada HP. Itu tahun 70-an akhir awal 80-an. Terus setelah saya buka Lukas 11 ayat 9, saya tunjuk pakai tangan saya. Tuhan, baca sendiri ini. Ih, jahat saudara, saya jahat sekali. Marah saya. Kenapa? Lukas 11 ayat 9, janji yang luar biasa. Oleh karena itu mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi. 13 tahun saya salah khotbah dengan ayat itu. Oh, 18 tahun. Bayangkan, saya salah khotbah dengan ayat itu. Tapi ya, saya nggak berani dong meninggalkan Tuhan. Sampai suatu hari, waktu itu kami suami istri ada di Wamena, kira-kira bulan Mei atau Juni 93, baru Papa jawab. Nah ini loh, yang pernah kecewa dengan Tuhan karena kita menuduh dan menganggap Tuhan ingkar janji, padahal kita sudah baca berapa ayat tadi. Ya, yang dari Pasuruan kirim, Yesaya 55 ayat 11, betul. Semua firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nanti kita akan baca ayat itu. Saudara, ternyata, nah ini yang kita harus ketahui. Tidak semua janji Tuhan yang tertulis di Alkitab itu harus Tuhan penuhi. Nah, kita pakai istilah bisnis lagi.
semua janji dapat hadiah, dapat promosi, ya, apalagi istilahnya ya, yang member-member dari perusahaan tertentu. Saudara perhatikan, tidak ada perusahaan manapun yang memberikan janji, promo, hadiah, bonus. Itu tidak ada kalimat terakhir yang sangat-sangat mutlak ditulis. Apa itu? Setelah nomor 1, nomor 2, dan seterusnya persyaratannya tergantung perusahaannya mau ngasih berapa persyaratan. Pasti ada kalimat terakhir. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, terima kasih Esther dari Sidoarjo sudah nulis. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi kalau ada di antara kita murid-murid Tuhan Yesus, ya, terima kasih TNC, ya, Term and Condition dari Balikpapan. Jadi kalau ada di antara kita murid-murid Tuhan Yesus yang sempat kecewa dengan Bapa di surga karena janjinya kok gak ditepati, berarti saudara tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Haleluya. Jangan salahkan Tuhan. Ayo kita bertobat. Nah, ini dia. Akhirnya Mei atau Juni 93 saya bertobat. Lukas 11 ayat 9. Maaf saya sapa dulu. Oke, saya dari Manokwari hadir. Ini anak saya, Irma. Senang sekali Papa kamu ada. Strength itu ada Irma. Ya saudara, ini anak saya ini nanti tanggal 23 Maret ini seharusnya menikah. Ternyata Jumat yang lalu calon ayah mertuanya dipanggil Tuhan. Itu tetap kuatnya. Lanjutnya Irma, jangan putus asa. Belajar terus untuk mempercayai Tuhan. Ya. Dari Palu ada komen. Dulu waktu belum dapat pengajaran firman Tuhan lewat pelayanan Papi, sering sekali berperkara sama Tuhan tentang janji-janjinya. Katanya Tuhan begini, katanya Tuhan begitu. Itulah kalau mendapat pengajaran yang tidak sesuai atau benar dari yang lain. Iya, jadi kita cuma tahu menuntut. Betul, Tuhan gak pernah ingkar janji, betul. Tapi syarat dan ketentuannya harus kita perhatikan. Nah, apa? Lukas 11 ayat 9. Nah, bagi yang belum tahu, supaya hari ini tahu. Coba Filipus keluarkan ayat itu. Lukas 11 ayat 9. Jadi ada syarat dan ketentuan yang kita harus tahu. Ya, Lukas 11 ayat 9. Kata syarat ketentuannya pendek sekali, yang kita tidak pernah cari. Nah, saya cuma pegang, mintalah akan diberi, cari akan mendapat, ketuk pintu, pintu dibuka. Lihat kalimat pertama, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketoklah. Oleh karena itu. Nah, semua kita tahu kalau dalam sebuah kalimat didahului dengan kata oleh karena itu, ya harus ada persyaratan dan ketentuannya. AYT, jadi. Nah, kata jadi ini jangan dianggap enteng. Maka aku ini berkata kepadamu, ada syaratnya. PS, jadi sama aku berkata kepadamu. TSI, karena itu aku berkata kepadamu. Nah, itu menunjukkan ada syarat dan ketentuan untuk kita diberi janji. Minta pasti diberi, cari pasti dapat, ketuk pintu pasti pintu dibuka. FIA-nya apa? Ya, FIA-nya. Nah, kita syarat dan ketentuannya itu nggak kita cari. Demikian pula halnya dengan doa. Nah, demikian pulanya itu harus kita cari. Ya, demikian pula halnya dengan doa. Nah, saudara, ternyata doa yang janji yang hebat ini untuk minta, cari, dan ketok itu bukan untuk kita.
Oke, ini cucu saya ini, ya, Amang Utauruk, lagi di Jakarta, nak, tapi sebentar lagi ini mau berangkat ke Surabaya. Ya, kamu di Jakarta atau di mana ini? Ya, Jakarta ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, syarat ketentuannya ini yang kita harus cari. Oleh karena apa? Lihat ayat 5 Lukas 11. Ya, saya persingkat bagian ini. Lihat Lukas 5 ayat 11. Lukas 11 ayat 5, maaf. Ya, lalu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Karena apa? Di ayat yang ke-6, ayat 6, coba lihat ya, ayat yang ke-6 ya, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, tapi aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat 7, ini loh ya, masakan ia yang di dalam rumah yang punya pabrik roti itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nah, terus ya, ayat 8 saya akan baca dengan terjemahan bebas. Oh, di Bekasi ya, oke. Yos minta WA Opung ya, Yos, nanti Opung kontak kamu. Nah, ayat 8 saya akan terjemahkan dengan bebas. Mereka dua ini bersahabat, baik saudara yang tengah malam kedatangan rekan dalam perjalanan dan mereka kelaparan, tapi di rumah saudara nggak ada makanan. Saudara punya sahabat yang punya pabrik roti. Kalian bersahabat erat sekali. Nah, lalu begini ayat 8 kalau saya terjemahkan bebas. Saudara ngotot minta ya untuk dipenuhi permintaannya, 3 roti, pinjamkan 3 roti. Ya, sambil ketok terus. Bahkan ada kalimat penting di ayat 8. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Jadi betul-betul dia tidak tahu malu. Ya, ini jelek kalimat ini. Nah, mereka dua ngotot. Ketika yang punya pabrik roti dengar ketokan itu, tetap kekeh, ya, tahu kata kekeh, tidak akan buka pintu. Terus dalam hati dia ngomong, ketoklah sampai capek. Aku nggak akan bangun dan aku tahu kamu nggak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, saudara yang sudah betul-betul keperluan mendesak karena teman saudara dalam perjalanan tengah malam kelaparan, saudara pun berkata, ngomonglah sampai capek. Aku tidak akan berhenti ngetok. Aku tahu kamu gak akan marah karena kamu sahabatku. Lucu ya. Jadi dua-dua saling ngotot. Saudara ngotot, yang punya roti juga ngotot. Saya menangis Mei atau Juni 93 waktu saya di Wamena, dibukakan rahasia ini. Saya bertobat, 18 tahun salah khotbah. Siapa yang punya roti itu? Tuhan Yesus, orang Bethlehem. Saudara, ayo mulai hari ini kita menyadari sikap ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Luar biasa Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Maka ia akan bangun juga setelah diketok nggak capek-capek. Akhirnya yang punya roti kalah dengan kita. Maka ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya, kepada saudara, apa yang diperlukannya. Oleh karena itu mintalah.
carilah, ketok. Wow, saya bertobat. Ternyata saudara dan saya punya hak untuk menagih janji Tuhan tanpa malu. Itu bukan untuk keperluan kita dan keluarga kita. Tidak. Tapi karena ada orang yang tengah malam kelaparan, nggak ada makanan. Wow, saya bertobat. Nah, sejak itu saudara, Tuhan membawa saya. Kalau memang itu yang mereka perlukan dan saya tidak punya, saya berhak untuk ketok pintu surga tanpa malu. Artinya kalau saudara minta tanpa malu untuk kepentinganmu sendiri, maka harusnya saudara tahu malu. Jangan minta menggunakan Lukas 11 ayat 9 untuk diri kita sendiri. Ya, ada yang tanya, betul, ngotot untuk minta keperluan orang lain, tapi jangan kita minta komisi ya, awas. Jangan kita minta komisi, motivasi kita harus benar. Ya. Oke, dari Siantar ini. Ya, ini keluarga Lambas Sinaga. 3 malam yang lalu atau 4 malam yang lalu, ketika mereka jalan pulang naik motor, melihat seorang gadis, ternyata masih satu SMA, di pinggir jalan lagi bingung. Puji Tuhan sudah lewat, lalu Roh Kudus gerakkan, kamu balik, tolong anak itu. Akhirnya dibawa ke rumah. Ternyata dia anak yang masih satu SMA, diusir orang tuanya karena sedang hamil. Aduh, luar biasa ya. Jadi sekarang bagaimana anak itu, Lambas? Ya, kami belum dengar kabar lagi nih, Papa belum dengar. Iya, jadi kita harus percaya itu. Komen dari Surabaya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapat janjinya. Setelah saya dengar firman dan pencerahan dari Pak Pendeta serta mengerti, total saya merubah doa saya dan minta ampun karena memaksa Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ayo kita mulai berubah. Saking pintarnya hamba-hamba Tuhan mempelesetkan firman-Nya yang satu ini, sehingga malas untuk beraktivitas, sehingga cuma berharap dari jemaat. Ampuni kami Tuhan. Oke, Yakobus 4. Yakobus pasal 4. Mulai ayat yang pertama. Yakobus pasal 4. Oh, besok akan balik ke orang tuanya. Ya. Pak Kimpin. Ya, luar biasa ini. Ketemu lagi di sini. Oke. Itu apa betul ada pelayanan yang bulan Juli? Coba kau Kimpin WA saya ya. Yakobus 4 mulai ayat 1. Judulnya nggak enak. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah itu loh, yang suka bertengkar. Keren ya. Ini yang kita harus pelajari. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita ini? Bukankah datangnya dari hawa nafsu kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Aduh, nggak apa-apa anak, ini anak saya yang luar biasa. Telat, nggak apa-apa, bisa didengar lagi dari awalnya karena tersimpan di Facebook dan Instagram. Ini anak hebat ini saudara, yang luar biasa. Ya, dulu tahun 85 akhir dia datang ke rumah saya waktu saya belum menikah. Maaf, hanya ingin jadi pembantu rumah tangga yang sebetulnya saya nggak perlu. Tuhan selamatkan dia. Sekarang
seluruh keluarganya, suami, anak, cucu, mantu. Cucumu berapa sekarang, Cucu asli cuma sedikit, tapi cucu angkat banyak sekali anak angkat. Sekarang mereka melayani Tuhan di Semarang. Luar biasa Tuhan berkati. Nah, semua sudah dilakukan. Bertengkar, membunuh, iri hati, ya, berkelahi, tapi tidak mencapai apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Ini lucu nih ayat 3 ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Wih, cucu 11 itu dia. Hebat sekali. Ya. Dari Palu. Ayat ini yang selalu disalahartikan, Papi. Akhirnya kita menuntut janjinya terus. Padahal tidak seperti itu yang dimaksudkan. Ya. Lewat pewahyuan dari Roh Kudus. Ini jadi mengerti. Amin. Ya. Haleluya ya Dewi. Atau kamu berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa. Ya betul. Disapa Wardana kamu Ya War. Itu Mbak Ana itu, yang suka beri kamu makan sayur lodeh. Maaf. Ini. Oke ya. Nah kalau kita sudah berdoa tapi juga nggak dapat apa-apa, ini karena kamu salah berdoa. Oh Tuhan, ya, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Habis sudah kita ini. Ayo kita bertobat. Ya Esis, aduh sayang ini nggak ketemu ya. Sudah balik ke Lahat, Esis. Ya. Ayat 3 kita lihat beberapa terjemahan yang lain. Ini lucu sekali ayat ini. Tapi ini sering terjadi dalam hidup kita. Ya. Atau kamu meminta tetapi tidak mendapat. Karena kamu meminta dengan alasan yang salah. Yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. Oh ampuni kami Tuhan. TL. Maka kamu minta, tetapi tidak mendapat. Tetapi tiada beroleh, sebab salah permintaanmu. Yaitu sebab kamu hendak menghabiskan menurut hawa nafsumu. Ya, siapkan acara di Lahat nak. Bapak datang ya. PS. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya. Sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Tobat kita saudara. TSI. Atau mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya. Tetapi Tuhan tidak menjawab doamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Ayo tobat. Ya, ini anak saya yang pendeta, Pak Montolalu. Makasih nak. Terima kasih Papi, penjelasan yang mudah dimengerti. Saya belajar dan dapat hal yang luar biasa. Ayo nak, terus belajar. FYH, masih ayat 3, Yakobus 4. Ya, ayat 3. Ya. Dan sekalipun saudara memohonkannya, saudara tidak memperolehnya. Sebab tujuan saudara sama sekali salah. Ini loh. Ya. Ridho Musa, sudah WA belum nak? Papi belum cek lagi tuh ya. Saya ulangi, FYH. Dan sekalipun saudara memohonkannya, saudara tidak memperolehnya, sebab tujuan saudara sama sekali salah. Saudara hanya mengingini hal-hal untuk kesenangan diri sendiri saja. Nah, jadi walaupun saudara pegang firman, pegang janji, nggak bisa seenaknya. Maka itu saya sering berkata, dengar ya kalimat ini bagi yang belum dengar. Kalau semua doa kita
harus dijawab oleh Tuhan. Kalau semua permintaan kita harus dipenuhi oleh Tuhan, jawab pertanyaan saya. Lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Ayo mikir. Ya Roland, ya Rachel, senang sekali ada di sini, ketemu lagi ya. Saya ulangi, kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, kalau semua doa permintaan kita harus Tuhan lakukan, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Ngerti ya? Ayo kita bertobat mulai hari ini, supaya kita tidak salah dalam memegang atau menuntut janji Tuhan. Harus betul-betul diperbarui setiap saat hati kita ini. Ya, cek. Nah, ayat 4. Ayat 4. Ya. Ayat 4. Semua terjemahan. Hai, wih, tajam sekali ayat ini. Hai, kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Wih, tajam sekali ya. Kalau semua doa kita harus jawab ya Tuhan jadi Tuhan. Makasih anak saya dari Medan. Ya. Saya ulangi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ngeri, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Oh, dari Magelang keluar dulu ya, Tuhan memberkati. Terus mengasihi Tuhan ya. Ya, jangan buang-buang waktu lama-lama di dalam. AYT. Hai kamu para pezina, ampun Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Tuhan? Karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. PS. Oh, jangan. Ya, IG-nya nyambung lagi. Ya. Saya ulangi, BIS ya. Kalian adalah orang yang tidak setia. Tahukah kalian bahwa kalau kalian berkawan dengan dunia, maka kalian menjadi musuh Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Oke, TSI. Ya. Orang yang seperti itu sama saja dengan pelacur. Oh Tuhan ampuni kami. Ya, orang seperti itu sama dengan pelacur. Pelacur tidak mau setia kepada satu pasangan. Begitu juga lah kamu tidak mau setia kepada Tuhan. Seharusnya kamu, oh haleluya, ngeri Tuhan, tolong kami. Seharusnya kamu tahu bahwa bersahabat dengan hal-hal duniawi berarti memusuhi Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, kamu yang mau bersahabat dengan hal-hal duniawi berarti menjadikan dirimu musuh Tuhan. Tuhan jangan terjadi dengan kami hari ini, kami bertobat. Saudara, inilah yang Bapak ingin kita kerjakan dalam hidup kita, supaya doa kita benar di hadapan Tuhan. Siap ya untuk bertobat? Ada komen, mantan pramugari Garuda. Tetapi banyak orang yang menempatkan dirinya sebagai musuh Tuhan. Ngeri sekali. Ayo kita berubah mulai hari ini. Nah, jadi ini dari pihak kita harus memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk kita bisa menikmati Tuhan. Itu tidak pernah ingkar janji. Merpati saja setia kok pada pasangannya. Merpati nggak pernah berkhianat. Merpati nggak pernah poligami. Manusia harus bertobat gitu. Ayat terakhir untuk bagian ini, 1 Yohanes 5 ayat 14. Jadi kita harus
mengikuti. Ya Yehuda, maaf ini papa belum bisa ketemu ya BMK. Kamu sudah kupanggil, namun kamu menolak dan tidak mau menghiraukan. Itu Amsal 1 ayat 24. Ya maaf Tuhan, karena budek kita tidak jalan duluan. Ya harus berubah. Oke, lihat ini 1 Yohanes 5:14. Sini syarat ketentuan yang paling gampang kita mengerti. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Kita berani bertemu dengan Papa. Apa? Karena apa kita berani berjumpa Papa tidak takut? Yaitu bahwa Papa mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kita harus cari dulu kehendaknya. AYT. Dan inilah keyakinan yang kita miliki di hadapan Dia, yaitu jika kita meminta apapun yang sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengar kita. Ada TSI-nya, Filipus? Ya, TSI. Dengan begitu, kita tidak merasa takut lagi datang ke hadapan Tuhan melalui doa. Bila permintaan kita sesuai dengan kehendaknya, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Nah, jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi ada syarat dan ketentuan. Oke, komen bagus. Tuhan pasti kasih lebih rotinya agar kita bisa makan bareng-bareng tamu kita yang kelaparan itu. Amin Agus. Iya, ini dari keluarga Tampu Bolon. Iya, karena udah tahu dia milik Yesus, jadi dia minta semaunya saja untuk keperluan keluarganya dan dirinya, bahkan kesenangan pelayanannya sendiri, sehingga dia senang dengan kecukupan yang dapat. Harus bertobat. Dan bahayanya permintaannya nggak ada dengan kebutuhan untuk Tuhan. Benar, nggak ada untuk orang lain. Ya. Oh, ada yang tanya, bisa diajarkan apa yang disebut persahabatan dengan dunia? Yaitu percabulan, iri hati, dendam, tamak akan uang, pelit. Itu persahabatan dengan dunia. Ya, jadi jelas ya, wah Tuhan kita itu sangat luar biasa untuk hal ini. Nah sekarang kita lanjut bagian terakhir. Lalu dari pihak Tuhan itu apa? Kalau dia nggak pernah ingkar janji. Terima kasih Bapak. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Saya lupa, coba carikan ayatnya. Bahwa demi janjinya kepada kita, maka dia bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu pasal yang luar biasa. Ibrani 6. Oke. Oh, Banjarmasin harus keluar juga. Ya, terus Filipus. Ya ini dia. Mulai ayat 9 pelan-pelan. Tunggu, turun lagi. Coba. Ya, mulai ayat yang ke-13. Ibrani 6 mulai ayat 13. Saudara yang belum pernah dengar, hebatnya Ibrani 6 ini, minta Roh Kudus menolong supaya kita sadar betapa hebatnya yang berjanji itu Papa kita di surga. Tamako keluar juga, Tuhan memberkati. Ya. Apakah kita perlu ganti waktu ya? Oke, nanti kita bahas. Ibrani 6 ayat 13. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ini gila, saudara. Hah? Kenapa Ia bersumpah demi dirinya sendiri? Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Waduh, ini luar biasa. Dahsyat betul yang berjanji. Ya, belajar dari merpati tidak pernah ingkar janji. Ini loh Papa kita. Saya uraikan dengan bahasa hukum. Kalau saudara mengikat suatu perjanjian, biasanya dalam bisnis. Ya, biasanya dalam bisnis. Ya, biasanya dalam transaksi jual beli rumah atau apa saja. Saudara dan
pihak pertama atau kedua, saya nggak tahu. Tidak cukup hanya di atas meterai, tidak cukup. Apalagi cuma 10.000 rupiah. Aduh, ya ingat kasus Lampung, orang lagi ibadah diusir, saya protes di banyak sosial media. Nggak bisa cuma permohonan maaf. Coba kalau maaf ada orang Muslim sholat, lalu ada yang berani datang membubarkan, wih, itu orang bisa mati di dalam tempat mereka sholat. Maaf saya harus berkata begitu. Nah, jadi nggak cukup hanya dengan meterai. Harus datang ke notaris. Kenapa ke notaris? Karena harus ada orang yang punya otoritas lebih tinggi dari dua orang ini yang sedang membuat perjanjian. Nah, ini bahasa hukum. Ya, ini bahasa hukum. Perhatikan. Maka datanglah pihak pertama dan pihak kedua itu ke notaris untuk mengesahkan perjanjian itu. Wah, ini luar biasa. Nah, di ayat 13 Ibrani 6 ternyata Tuhan pun menggunakan hukum yang dipakai oleh manusia sampai hari ini. Jadi adanya notaris di dunia ini karena Tuhan sendiri untuk memberikan janjinya kepada kita. Dia nggak mau hanya pakai meterai 10.000. Ini istilahnya. Lalu dia harus cari orang yang lebih tinggi dari dia. Oke, kita lihat lagi ayat 14 atau 15. Ini loh, ada hal yang sangat indah. Di dalam Tuhan nggak pernah ingkar janji. Ibrani pasal 6. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti. Oke, ayat 15 berarti Filipus, 14-nya nanti. Coba ayat 15. Oh, 16. Maaf ya. Ini poin penting tentang Tuhan nggak pernah ingkar janji. Ya, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Coba TSI-nya ya, TSI-nya. Ya. Kita tahu bahwa ketika manusia bersumpah, mereka tentu menyebut nama seseorang yang lebih berkuasa. Dan biasanya menyebut nama Tuhan. Bila di pengadilan seseorang bersumpah dengan menyebut nama Tuhan, itu sumpah yang tertinggi. Dan kesaksiannya dianggap benar. Oke, makin jelas. Jadi begini. Kalau ada pihak pertama dan pihak kedua berbantah-bantah, ya, karena ada yang ingkar janji, ya, ada yang macam-macam. Oi, Raymond, ini anak saya dari Taipei, ya. Oke. Maka dua orang ini nggak perlu ribut. Balik ke notaris, bawa akte perjanjian yang sudah ditandatangani di depan notaris. Maka bantahan selesai, pertengkaran berakhir. Sudah tertulis di situ kok. Ngapain ribut-ribut lagi? Nah, saudara, itu arti ayat 16. Ibrani 6 ayat 17 ya. Ayat 17. Ayat 17. Karena itu, ini yang saya menangis, saya menangis, saya bilang, Tuhan ngapain? Sebetulnya Papa di surga yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha kudus, itu nggak perlu. Serius, Ibrani 6:17 ini saya sangat terharu. Begitu rendah hatinya Tuhan. Tuhan tolong kami. Karena itu, untuk lebih meyakinkan saudara dan saya, yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Nah, ini yang saya heran. Ngapain sih Tuhan? Ngapain? Bela-belain model-model kami manusia brengsek, manusia bajingan ini. Nggak dapat janji pun nggak apa-apa. Tapi demi meyakinkan saudara dan saya yang suka ingkar janji,
demi meyakinkan kita para pembejat dan perusak dan orang rusak ini. Maka supaya kita yakin akan janjinya yang nggak bisa batal. Oh, Lapas Tegal, Tuhan memberkati. Maka Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Nah ini kan aneh. Ngapain? AYT. Jadi ketika Tuhan ingin menunjukkan dengan lebih meyakinkan kepada ahli waris janjinya bahwa tujuannya tidak akan berubah, ia menjamin dengan membuat sumpah. Ingat, lebih tinggi di pengadilan tadi, TSI-nya bagus. BS, Tuhan mau menegaskan ya kepada orang-orang yang menerima janjinya bahwa ia tidak akan merubah rencananya, enggak akan. Itulah sebabnya ia menambah sumpah pada janjinya itu. Nah, sumpahnya itu kepada dia sendiri karena nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Ini kan mudah-mudahan bisa menulis dengan baik ya. Kalimat ini maaf, Oden cepat-cepat. Ini ngeri sekali TSI. Demikian juga waktu Tuhan hendak menguatkan kebenaran janjinya, dia menguatkan janji itu dengan sumpah. Karena dia ingin supaya kita, keturunan Abraham secara rohani, meyakini bahwa apapun yang Tuhan janjikan pasti ditepati. Dahsyat sekali itu. Terima kasih Papa, terima kasih. Kan sebetulnya nggak perlu. Karena model kita kok dihargai setinggi itu oleh pencipta alam semesta. Maka itu kalau ada suara sampai hari ini masih kecewa dengan Tuhan, ayo kita bertobat. Periksa diri kita. Bukan Tuhan tidak mau ingkar, bukan Tuhan ingkar janji. Kitanya yang nggak beres. Anak saya yang paling cantik ini, Sheryl, kemana aja kamu baru muncul? Jelas ya? Coba FYH-nya. Ayat 17 Ibrani 6 ini. Dahsyat sekali. Tuhan juga mengikat dirinya dengan sumpah. Sehingga apabila ia menjanjikan pertolongan kepada seseorang, orang itu akan benar-benar yakin dan tidak usah takut bahwa Tuhan akan mengubah rencananya. Ya ampun. Lihat ini. Ada komen. Dimanapun dan apapun sikon. Oh, Papi tetap menyempatkan waktu untuk melayani. Betul. Inilah Tuhan kita. Karena dapat kesempatan, ya udah ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, Borusi Lalai, puji Tuhan bisa bergabung untuk belajar. Jadi mau apa lagi untuk kita takut dan meragukan janji Papa kita? Tidak perlu lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi sekarang yang penting saudara jangan sibuk ngumpulin janji-janji Tuhan dengan tujuan supaya bisa ngancam Tuhan. Awas. Yang penting sekarang lebih baik memperbaiki diri supaya tetap berkenan di hadapan Dia, tidak bersahabat dengan dunia, dan kita bisa menikmati janji-janjinya. Ya, perbaiki diri kita. Perbaiki. Maka kegenapan firman Tuhan akan nyata. Nah, setelah itu Tuhan akan memakai kita untuk berbagi janji-janji yang hebat itu pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, ada yang komen dari Lapas Pasuruan. Kadang-kadang kita seperti debt collector kepada Tuhan. Ya, Tuhan dianggap punya utang kepada kita, terus kita nagih-nagih. Terima kasih Lapas Pasuruan yang komen itu. Ada komen dari Amang Sinambela. Kehidupan manusia dan dunia ini sudah semakin jahat. Jangan ditambah-tambahin lagi kejahatan kita dengan pola-pola doa yang serakah, pola doa yang egois, dan pola doa yang tamak. Aduh, tajam sekali ini Amang Sinambela, betul. Maka itu yang suka nyanyi doa Yabes, hati-hati itu. Dirubah konsepnya, maaf saudara. Jangan cuma cari yang enak. Ayo kita
berubah. Andero, kemana aja kamu ini? Baru muncul. Oke saudara, inilah kebenaran yang kita bisa nikmati. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Tolong kami untuk hidup